Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis penelitian makeup makeover. Perkenalkan, saya Hesti Gomah dengan NIM 64240 sebagai ketua kelompok, dan di sini juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Fani Pritermawan dengan NIM 6420506. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 64288. Perkenalkan, saya Novi Nuridayanti dengan NIM 6420303. Perkenalkan, nama saya Ponega Kezila dengan NIM 64309. Perkenalkan, saya Aham Lutfillah, NIM 6420704. Perkenalkan, nama saya Gladys Aulia Pratama dengan NIM 6420308. Perkenalkan, saya Siti Nurmala dengan NIM 6420266. Latar belakang. Kosmetik merupakan bagian dari gaya hidup seseorang. Bagi kalangan wanita maupun pria, mulai menyadari akan pentingnya kosmetik untuk memenuhi gaya hidup yang bersih, sehat, serta nyaman, dan menarik untuk dipandang. Kosmetik tidak hanya peralatan untuk merias wajah, tetapi kosmetik juga dapat dikatakan sebagai perawatan tubuh atau biasa yang disebut body care. Saat ini, perkembangan produk kosmetik semakin bervariasi. Fenomena tersebut membuat konsumen harus menentukan pilihan produk yang sesuai dengan diri mereka. Melihat pilihan produk yang semakin banyak, tidak dipungkiri bahwa telah terjadi perubahan perilaku konsumen ketika pilihan produk semakin banyak. Konsumen menjadi semakin aktif mencari informasi produk. Hal tersebut berlaku pula pada produk lain dan perubahan perilaku konsumen. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara? 2. Apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeover di Avenue, Jakarta Utara? 3. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik makeover di Avenue, Jakarta Utara? 4. Apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara? 5. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik di Peak Avenue, Jakarta Utara? 6. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara? 7. Apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeover di Avenue, Jakarta Utara? Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian makeup makeover. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan pada produk kosmetik makeup makeover di Peak Avenue, Jakarta Utara. Adapun manfaat penelitian makeup makeover yaitu secara teoritis. 1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang kualitas produk, harga, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian ada secara praktis, yaitu 1. Bagi peneliti sebagai bahan latihan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama menjalani studi. Dapat menambah wawasan keilmuan sebagai bahan melatih keterampilan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Yang kedua, bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan koleksi atau dijadikan koleksi, perpustakaan, dan sumber ilmiah bagi peneliti. Yang ketiga, bagi pembaca, memberikan wawasan baru mengenai brand, perfect quality, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 1. Observasi 2. Kuesioner 3. Dokumentasi. Selanjutnya, ada metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusun laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand perceived quality. Definisi brand atau merek. Menurut Janita tahun 2015, brand atau merek adalah ide, kata, desain grafis dan suara atau bunyi yang mensimbolisasikan produk, jasa dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut. Makeover merupakan brand asli Indonesia yang masih merupakan sister brand dari Wardah dan Emina. Makeover memiliki misi mendorong wanita untuk bebas mengekspresikan diri melalui make-up. Oleh karena itu, produk yang ditawarkan oleh Makeover lebih beragam dibandingkan Wardah atau Emina, terutama dalam segi warna. Strategi pemasaran. A. Meningkatkan pelayanan terbaik untuk para konsumen. B. Meningkatkan kualitas dari make-up makeover. C. Meluncurkan make-up terbaru atau packaging terbaru. D. Menambah varian warna pada lipstick atau warna untuk foundation dan bedak. E. Mengadakan promo pada akhir tahun. F. Menggunakan media iklan di TV, YouTube, dan media sosial untuk memperkenalkan lagi brand pada merek makeover makeup. Profil perusahaan Makeover Makeup. Makeover merupakan salah satu brand yang dibangun oleh PT Pragon Technology and Innovation atau PTI. Makeover memiliki tagline Beauty Beyond Rules yang meyakini bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing yang membuat mereka cantik dengan caranya sendiri. Makeover mengajak para wanita untuk lebih percaya diri dengan menjadi dirinya sendiri. Tagline Makeover Beauty Beyond Rules memiliki pemahaman bahwa cantik itu tidak terbatas dan tidak memiliki aturan tertentu, sehingga setiap orang bebas untuk memiliki pemahamannya sendiri tentang cantik dan bebas berekspresi dalam hal apapun untuk menunjukkan kecantikannya. Adapun pengenalan produk pada konsumen, mengenal pengenalan produk pada responden dapat diketahui bahwa responden 87,8% mengenal produk make up dari Makeover, sedangkan 12,2% responden tidak mengenal produk make up dari Makeover. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang mengenal produk make up dari Makeover. Right there on top of the moon,
Baik, di sini ada tabel jenis kelamin. Mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32%, dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 68%. Maka, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan makeover makeup lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, ada jenis kulit. Mengenai jenis kulit responden, kelompok jenis kulit berminyak memiliki persentase sebanyak 39,1%. Kelompok jenis kulit normal memiliki persentase sebanyak 31,3%. Kelompok jenis kulit sensitif memiliki persentase 16,5%. Selain itu, untuk kelompok jenis kulit kering memiliki persentase 13%. Dapat disimpulkan bahwa konsumen makeover mayoritas memiliki jenis kulit berminyak. Usia. Berdasarkan tabel 4.4, usia responden di atas, kelompok usia 17-24 tahun memiliki persentase sebanyak 74,8%. Kelompok usia responden 25-32 tahun memiliki persentase sebanyak 19,1%. Kelompok usia responden 33-40 tahun memiliki persentase 5,2%. Kelompok usia responden 40-48 tahun memiliki persentase 0,9%. Dapat disimpulkan bahwa konsumen makeover mayoritas memiliki usia 17-24 tahun. Berkaitan tabel 5.5 pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 50,4% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 40,9% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan, sedangkan sebanyak 6,1% responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan sebanyak 7% responden memiliki pekerjaan lain-lain. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen makeover memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan analisis brand awareness, dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap produk makeover. Ini sudah terbukti bahwa produk makeover banyak diminati oleh masyarakat. Dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus Cochrane Q Test, dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan produk makeover seperti contoh ini bermanfaat untuk merias diri atau mempercantik diri. Saran, diharapkan perusahaan tidak hanya meningkatkan tetapi perlu dilakukan monitoring guna untuk mengantisipasi banyak merek produk makeover yang kualitasnya tidak kalah bagus. Memperluas analisis hubungan pengaruh antara variabel eksogen dan endogen lain dengan menggunakan mediasi selain dari penelitian, seperti pengaruh Islamic branding atau religiosity terhadap lifestyle, reverse intention, purpose decision, dan loyalitas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.